Oke, bertemu lagi di channel ini, Fahri Fadlur Rahman. Lama kita nggak buat cerita ya. Hari ini pas waktunya ya, pas momennya juga kita buka ceritanya Cynthia Putri. Jadi kita langsung mulai aja ceritanya. Namanya Cynthia. Bisa dibilang Cynthia ini cerita cinta terakhirnya Mas Boy di tahun 2021 ini ya, Cynthia. Mas Boy berkenalan nggak sengaja lewat salah satu aplikasi yang bernama T. Pertama nggak nyangka bisa dapat nomornya Mbak Cynthia, bisa ketemu dan bisa jadian. Sebenarnya dia orangnya baik. Mas Boy pertama bertemu itu di lapangan Sleman. Apa ini kurang jelasin dulu sama Mas Boy ya. Intinya sore itu sebenarnya Mas Boy itu udah ada janji sama temen-temennya mau berenang, tapi pas kebetulan juga mau ketemu sama Mbak Cynthia itu tadi. Terus akhirnya Mas Boy batalin janjinya buat ketemu sama temen-temennya. Tapi nah itu kan tadi dibatalin sama Mas Boy ya, dibatalin. Terus sore itu ketemuan dan ngobrol di lapangan Sleman tadi. Terus ngobrolnya kan cukup lama ya, sekitar itu dari sore jam 4 sampai jam 6 kira-kira ya, ngobrolnya lama. Terus Mas Boy nganterin pulang sampai dari Sleman tadi ke utara, terus sampai lewat itu loh, Candi Prambanan. Nah, rumahnya Mbak Cynthia itu tadi deket Candi Prambanan. Mas Boy nganter sampai sana dari Sleman lah. Bisa dibilang waktunya 1,5 jam sampai 2 jam. Itu pelan-pelan ya. Nah, 2 jam lebih karena muter-muter dulu. Oh, masih. Jadi Mas Boy nggak cuma nganter sampai ke pintu gerbang Malioboro, pintu gerbang Candi Borobudur. Jadi nggak sampai pintu gerbang Candi Borobudur, tapi ngelewati Candi Borobudur, terus masih ke utara atau ke barat. Pokoknya Mas Boy itu nganterinnya sampai gang rumahnya Mbak Cynthia. Itu pertemuan pertama ya, langsung diantar sampai depan gangnya. Terus tapi waktu itu kan belum sampai depan rumahnya, jadi cuma sampai gangnya, di depan gang Gapura. Udah sampai situ aja. Masih masuk, belok kanan, masih lurus dikit lah. Terus habis itu Mas Boy pulang, terus masih deket
Apa ini? Nih, kata Mas Boy, demi cinta rela dari ujung selatan rumahnya Mas Boy sampai ujung utara ngapelin dia Mbak Cynthia. Pagi, sore, malam. Apa ini? Pokoknya pagi, sore, malam katanya sering lah main ke sana dari Jogja ke Magelang, Jogja Magelang, Magelang Jogja. Banyak tempat wisata yang udah didatangi Mas Boy sama Mbak Cynthia itu tadi ya. Sampai hujan-hujan pun Mas Boy relain dari Jogja sampai Magelang. Di tengah perjalanan hujan. Terus siapa? Mas Boy sama Mbak Cynthia itu WA atau telepon. Gimana di sana, hujan apa enggak? Gerimis. Tapi kan masih diterobos sama Mas Boy pelan-pelan. Enggak deres ya waktu itu. Waktu itu tuh gerimis, agak panas. Jadi masih diterobos sama Mas Boy. Itu kejadiannya jam 10-an, sekitar jam 10-an. Jadi kan masih pagi, hujan tokek ya istilahnya ya. Itu pokoknya hujan terus tetap diterabas sama Mas Boy. Waktu sampai tempatnya seneng lah ketemu sama pacarnya ya waktu itu ya. Terus waktu mau main lagi kan tadi di sana kan deket dengan gunung-gunung ya, ada Gunung Telomoyo, gunung macam-macam ya di sana ya. Nah, Mas Boy sama Mbak Cynthia itu tadi kan mainnya kan di lereng Telomoyo atau di daerah Magelang sana lah, di Ketep atau di mana. Nah, di situ kan posisinya kan mendung, hujan. Jadi hawanya tuh dingin, ada kabutnya, nambah momen syahdu. Terus pas Mas Boy sempet pulang sore-sore jam berapa ya? Jam 4 atau jam 5 itu. Dari sana loh, belum sampai Jogja. Di jalan kehujanan. Pas waktu itu inget banget, hujannya deres banget. Mas Boy berteduh di lampu merah tulisan Gapura Candi Borobudur. Di situ sepi, hujannya deres banget. Kalau bisa dibilang hujannya 80% 85% hujannya deres banget, pakai petir sore itu. Situ nggak ada orang, cuma ada satu orang yang berteduh sama Mas Boy, bapak-bapak ya itu ya. Terus Mbak Cynthia WA Mas Boy, gimana, udah sampai mana, hujan tau? Mas Boy jawab, iya ini hujan deres banget, aku baru sampai di Gapura itu Candi Borobudur, baru sampai situ aku. Ya udah, berteduh dulu, kata Mbak Cynthia. Waktu itu Mbak Cynthia mau nyusulin Mas Boy, tapi kata Mas Boy nggak usah lah, nggak apa-apa. Dan Mas Boy waktu itu kebetulan nggak bawa jas hujan, mantol, nggak bawa Mas Boy. Terus Mas Boy kan nunggu lama, kok hujannya nggak terang-terang. Terus Mas Boy inisiatif cari tahu ya, jalan-jalan di area situ, cari mantol. Tapi kan Mas Boy nggak apal daerah situ kan, akhirnya Mas Boy nggak dapat mantol. Dan Mas Boy nunggu sampai jam 6. Jadi Mas Boy nunggu sekitar 2 jaman lebih ya, nunggu hujannya reda. Akhirnya hujannya reda waktu itu posisi mau maghrib. Terus akhirnya Mas Boy lanjutkan perjalanan untuk pulang ke Jogja.
Tapi sampai di jalan itu hujannya masih berlanjut lagi. Tapi posisi Mas Boy itu udah deket Sleman City Hall, deket pas waktu pertama Mas Boy sama Mbak Cynthia ketemu. Jadi posisi Mas Boy udah sampai Sleman City Hall, perbatasan Jogja Sleman itu hujan lagi. Akhirnya Mas Boy terjang sampai Jogja, soalnya kan tanggung ya, sekalian hujan-hujanan lah sampai rumah ganti baju. Terus pokoknya indah lah waktu itu. Nih katanya dia banyak yang naksir, Mbak Cynthia itu katanya banyak yang naksir. Jadi di sini tuh pekerjaan Mbak Cynthia itu sekretaris bos. Sering main sama bosnya, sering kerja sama bosnya. Itu ngebuat Mas Boy jadi cemburu. Apa ini? Mas Boy sama Mbak Cynthia itu sempat punya rencana jauh ya. Mereka berdua udah mikirin sesuatu yang indah. Katanya Mbak Cynthia itu waktu pertama kenal sama Mas Boy, dia udah suka. Jadi Mbak Cynthia itu suka duluan sama Mas Boy. Katanya Mas Boy itu orang yang pas di hatinya. Mbak Cynthia itu jarang nemuin sosok lelaki yang seperti itu, yang pas di hati. Tapi walaupun dia ngomong seperti itu, tapi nyatanya endingnya Mbak Cynthia juga ninggalin Mas Boy. Dia pernah bilang, kamu kita emang nggak tahu ya perjalanan cinta ya. Pertama ngomongnya I love you, terus kita bakalan setia, kita bakalan langgeng, kita nggak mungkin mendua, kita sampai akhir nanti. Terus pokoknya romantis dan lain-lain. Tapi ujung-ujungnya Cynthia juga pergi. Sorry tadi gangguan. Tapi ujung-ujungnya Mbak Cynthia pergi dengan alasan Mas Boy playboy, Mas Boy nggak perhatian, Mas Boy suka marah-marah dan lain-lain sebagainya lah. Cewek selalu benar. Dan putus Mas Boy sama Mbak Cynthia dengan alasan apapun itu. Dan ceritanya selesai. Mbak Cynthia putus sama Mas Boy. Tapi cerita ini ditulis sampai di sini ya kan. Dan setelah berapa sorry jadi tadi tuh kejadiannya itu kan antara 2016 ya
kalau nggak salah 2016. Sampai pokoknya nggak lama kejadian itu, terus kan Mas Boy udah putus ya. Nah setelah itu kan Mas Boy sama Mbak Cynthia kan udah nggak ada kontak-kontakan lagi beberapa tahun. Tapi sampai saat ini 2021 ini, sebagai seorang mantan kan masih ada apa, Mas Boy kan masih menyimpan rasa cinta ya, dan Mbak Cynthia juga masih menyimpan rasa sedikit cinta sedikit-sedikit gitu. Dan di 2021 ini Mas Boy kan kembali chattingan sama Mbak Cynthia. Jadi Mas Boy ini kembali deket lagi sama Mbak Cynthia di tahun 2021 ini. Tapi itu nanti jadi part 2, bagian kedua. Jadi ini kita potong dulu videonya, nanti kita ceritakan di part 2 nya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe video ini. Nanti kita lanjut di part 2 nya. Oke, ditunggu ya part 2 nya ya.